Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi, penyuluh pertanian ahli pertama di Kota Pangkal Pinang. Saya di sini akan membahas tentang cara perawatan cabai besar dan cabai kecil yang ada dalam polybag. Bapak dan Ibu, tanah adalah merupakan tempat berdiri tegaknya tanaman dan tempat menyimpan unsur hara. Maka tanah itu bukan sumber makanan bagi tumbuh-tumbuhan. Jika tanah merupakan sumber makanan dalam tumbuh-tumbuhan, maka tanah itu akan habis. Maka Bapak dan Ibu perlu dilakukan pemupukan. Agar produksi cabai optimal, maka prinsip pemupukan itu adalah 5T. Yang pertama, tepat dosis. Yang kedua, tepat guna. Yang ketiga, tepat jenis. Yang keempat, tempat cara. Yang kelima, tepat tempat. Nah, karena cabai yang Bapak Ibu rawat saat ini sudah fase generatif, maka pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk yang banyak mengandung unsur P atau fosfor dan banyak yang mengandung unsur K atau kalium. Nah, unsur P itu banyak didapat di pupuk TSP dan SP36. Unsur K banyak didapat di KCL. Untuk pemupukan yang tepat, karena cabai yang Bapak Ibu rawat itu masa generatif, maka pupuk yang dibutuhkan adalah pupuk KCL, ya. Ini KCL warnanya kemerah-merahan, ini TSP warnanya agak kecoklatan. Nah, dosis, ya, dosis 2 sendok makan KCL, ya. Ini 2 sendok makan, jadi tidak usah terlalu penuh, ya. 1, 2, 3. Jadi maaf, tadi bukan 2 tapi 3 yang KCL-nya. Nah, yang TSP-nya 2 sendok makan, tuang. 2 sendok makan, tuang. Sudah itu baru air ini 5 liter. Sehingga warna air tadi tidak jernih lagi, ya. Ini sudah berubah warna. Nah, kalau sudah larut seperti ini, maka 1 pohon cabai, karena yang Bapak Ibu itu sudah besar dan polybagnya besar, maka 5 liter ini untuk 2 batang. Karena Bapak Ibu itu merawat 10 batang, maka ini dikalikan 5, ya. Jadi airnya 25 liter, KCL-nya 15 sendok makan, TSP-nya 10 sendok makan. Aduk seperti tadi, baru siramkan ke seluruh tanaman dan ulang minimal 7 hari sekali. Bapak Ibu punya prinsip, lebih baik kekurangan dosis daripada kelebihan dosis. Apabila kelebihan dosis, maka tanaman akan rusak sehingga sulit untuk pulih. Namun jika kekurangan dosis, bisa diulang lagi minggu depan, dosisnya ditingkatkan. Nah, ini tanaman cabai fase generatif, sudah ada buah, sudah ada bunga. Maka cara penyiramannya sekeliling di seluruh media tanam. Sekelilingnya, walaupun ini genang, nanti juga dia akan menyerap. Nah, jadi seperti itu. Jadi Ibu jangan siramkan ke daun, ya, karena ini pupuk kimia akan merusak daun. Kedua, jangan punya prinsip makin banyak pupuk makin cepat besar. Itu salah. Jadi tetap harus tepat dosis. Bapak dan Ibu, hama penyakit pada cabai yang biasa Ibu rawat ini adalah hama trip. Tanda-tanda cabai kena hama trip adalah daunnya itu mengering, kecil, mengeras, buah rontok. Nah, penanggulangannya bisa menggunakan dengan pestisida nabati
yang bisa didapat dari limbah dapur, diantaranya kulit bawang merah dan bawang putih. Nah, untuk penyakit pateks ya, itu penyebabnya kekurangan kalsium. Agar tanaman cabai tidak terserang patek, maka gunakanlah cangkang telur, karena kan ibu sering menggunakan telur, maka cangkangnya bisa digunakan sebagai penanggulangan kekurangan kalium bagi tanaman cabai. Bapak dan Ibu, agar tanaman cabai tidak tumbang, maka tanaman cabai tersebut harus dipasang junjung atau tunjang dengan cara seperti ini, nanti diikat. Nah, karena kalau tidak pakai tunjang ini ya akan roboh atau tumbang, karena ini poros sehingga cabai tadi bakal roboh seperti ini. Maka ikatlah seperti ini, kasih junjung atau ajir. Baik, Bapak dan Ibu, agar produksi cabai optimal, maka lakukanlah pemupukan secara berkala minimal 7 hari sekali dengan prinsip 5T. T yang pertama adalah tepat dosis. T yang kedua adalah tepat jenis. T yang ketiga adalah tepat cara. T yang keempat adalah tepat guna. T yang kelima adalah tepat tempat. Agar produksi cabai tadi meningkat, maka lakukanlah secara berkala.